WA yang seliweran kayak begini gitu, ngerobohin masjid nggak diganti dan macam-macam. Jadi saya menyempatkan diri ngelihat pakai ainul yakin, pakai mata saya gitu, bener kagak beritanya atau gimana. Dan ternyata Masya Allah, masjidnya 3 lantai, ada madrasah yang dihidupin lagi, kemudian nanti ada klinik yang serba 5.000. Ustadz, pasti mereka tahu ya, ketika tanah wakaf itu sudah tidak bisa diapa-apakan, satu. Kemudian ketika mereka justru bergaining, dipindahkan ke sini lebih baik, lebih banyak maslahatnya umat ini. Menurut saya Yusuf Mansur ini ngawur, Mas, begitu. Ya kan? Tidak ada keperpihakan kepada umat, justru keperpihakan Yusuf Mansur ini terhadap pengembang menurut saya. Menyatakan dengan bahasa sebagai putra kelahiran tanah Betawi, lawan sampai tetes darah yang penghabisan. Kita akan lawan, dan bagaimanapun ini kebiasaannya mereka menggunakan tangan-tangan pengkhianat, tangan-tangan cebong pribumi, tangan-tangan apa yang biasanya akan membuat mereka mendabuk dada bahwa mereka ini sudah mendapatkan ketentuan legal, ketentuan apa. Dan ini salah satu agenda jihad tanah Betawi, mempertahankan masjid apa tadi namanya? Al-Huriyah. Masjid Al-Huriyah. Al-Huriyah itu masjid kemerdekaan. Merdeka orang Betawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya Haji di JTV. Kali ini saya kembali berada di kediaman Pak Zaini Mustafa karena memang ada sesuatu diskusi menarik yang patut kita perbincangkan. Ya, lagi-lagi ini soal isu Mansur, kawan-kawan. Langsung saja kita sapa Pak Zaini Mustafa. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zaini, kita semua tahu Pak, memang Yusuf Mansur ini kan ada kedekatan khusus, ada hubungan khusus dengan bos MNC Group, yakni Haritano, Pak. Betul. Nah, belakangan Pak, 2 tahun terakhir ini ada kasus, yakni penggusuran sebuah masjid yang dilakukan oleh pengembang bernama MNC Property Group, begitu Pak. Ya. Nah, yang menarik di sini, masjid yang lama yang digusur ini memang benar diganti oleh pihak MNC Group, tetapi lokasinya itu jauh berada di lokasi sebelumnya, yakni memang sebelumnya itu lokasi berada di Kebun Sirih Jakarta Pusat. Nah, ini dipindahkan ke Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ini kan tidak mengobati luka dari jamaah atau warga sekitar itu, Pak. Nah, yang disayangkan juga, Pak. Nah, Yusuf Mansur di sini seolah-olah berposisi ini membela atau berdiri di belakang pengembang MC Property Group, bukannya berada di barisan aman, gitu Pak. Nah, ini tanggapan Pak Haji ini bagaimana, Pak? Ini kan permasalahannya sebenarnya masalah penggusuran berkaitan dengan rislah ya, atau tukar guling lah, bahasa awamnya itu tukar guling ya. Artinya satu tempat diganti dengan tempat yang lain gitu ya. Nah, cuman ini kan berkaitan bukan milik perorangan, tetapi saya baca itu adalah wakaf, Mas. Iya. Bahkan sudah ada akte wakafnya. Jadi artinya sudah ada sertifikat, bukan akte ya, maaf. Bukan akte tapi sertifikat wakaf. Artinya memang sudah diwakafkan oleh pewakif, kemudian diterima oleh nazir, sehingga sebenarnya yang saya ketahui selama saya belajar di madrasah adalah ketika itu menjadi tanah wakaf itu sudah nggak bisa diapa-apain, Mas. Iya kan? Nah, terus kemudian penggantiannya itu kan ini ditukar guling atau rislah ya. Penggantiannya juga tidak di tempat yang dekat dengan ya. Secara agama sudah mengalihkan menukar tanah, mengambil tanah wakaf kemudian menukar sudah salah, begitu ya. Terus kemudian ketika tanah wakafnya yang diambil di Jakarta Pusat kemudian ditukar kembali ke
Jakarta Selatan ini kan jauh, Mas. Artinya jamaah yang berada di Jakarta Pusat kan sudah tidak bisa menikmati, pastilah tidak bisa menikmati. Tidak mungkin yang berada di Jakarta Pusat juga masjidnya pindah lalu pindah gitu ya. Nah, ketika ini ada campur tangannya Yusuf Mansur, saya tadi juga sudah melihat videonya Pak Darso, mereka mengatakan akan dibuat ada madrasahnya, kemudian ada kliniknya, kemudian di cross check ternyata kan tidak ada kliniknya sejak itu dipindahkan. Terus kemudian juga tidak ada madrasahnya, ini hoak, Mas. Menurut saya ketika ini keperpihakan Yusuf Mansur, menurut hemat saya secara agama maupun secara hukum tidak benar, Mas. Terus kemudian dari pengembang sendiri yang menukar tanah ya, yang menukarkan tanah tukar guling tersebut dari daerah Jakarta Pusat dipindahkan ke daerah Jakarta Selatan. Kepentingan jamaah yang di Jakarta Selatan sekitar masjid yang ditukar guling ini kan sudah tidak terpenuhi. Jadi menurut saya juga melanggar hukum juga begitu. Jadi sudah melanggar syariat Islam, kemudian juga melanggar hukum. Dan saya baca tadi juga sholat id jamaah yang sebelumnya itu juga dilakukan di tengah jalan karena mereka tidak punya tempat lagi. Maka gini Mas Haji, berkaitan dengan permasalahan ini bukan permasalahan kecil, bukan permasalahan orang per orang, tetapi sudah menjadi masalah umat. Nah, saya heran ketika ini tadi saya baca itu sudah 2 tahun mereka sholat di jalan karena mereka tidak punya tempat lagi dan mereka menginginkan bahwa masjid itu dibangun di sekitar situ lagi gitu ya. Nah, saya ini agak akhir-akhir ini agak ini Mas, bagaimana perannya dari MUI gitu loh. Ini kan jelas umat ya, wakaf kemudian dirislah ya kan. Jadi peran dari MUI itu gimana gitu loh. Peran dari MUI bagaimana, terus kemudian ormas-ormas, misalnya ormas NU, ormas Muhammadiyah, ormas-ormas keislaman, dengan adanya masyarakat, dengan adanya jamaah, ini kan menurut saya zolim ya. Membiarkan itu apa mereka tidak merasa berdosa gitu. Nah, saya berharap ya, saya berempati kepada masyarakat atau jamaah setempat ya, mereka menurut saya mengimbau kepada mereka untuk mengembalikan hak mereka ini, mereka harus tempuh baik itu secara persuasif atau minta dukungan kepada yang punya power, yang punya kekuasaan, juga mereka harus tempuh jalur hukum untuk mengembalikan hak tanah wakaf tersebut, Mas, gitu. Oke, Pak. Kalau Yusuf Mansur campur tangannya ketika mereka mengatakan, oh ini nanti akan ada madrasah, oh ini nanti ini ada madrasah, kemudian ini ada klinik serba 5.000 dan itu tidak ada, berarti itu bohong, Mas. Gitu. Dengan adanya kasus ini, Pak, ini kan diduga memang terjadi pelanggaran hukum, Pak. Nah, sikap Yusuf Mansur yang bukannya membela para jamaah Masjid Al-Huriyah sebelumnya ini, dan justru seolah-olah berdiri di pihak pengembang MNC Property Group. Nah, ini menurut Pak Zeni, sikap Yusuf Mansur ini seperti apa? Bagaimana tanggapan? Jadi sikap saya ya gini, Mas. Padahal kan Yusuf Mansur ini kan seorang ustadz, kan berada di barisan umat gitu loh, Pak. Kalau mereka ustadz pasti mereka tahu ya, ketika tanah wakaf itu sudah tidak bisa diapa-apakan, satu. Kemudian ketika mereka justru bergaya, oh dipindahkan ke sini lebih baik, lebih banyak maslahatnya umat ini, menurut saya Yusuf Mansur ini ngawur, Mas, begitu. Ya kan? Tidak ada keperpihakan kepada umat, justru keperpihakan Yusuf Mansur ini terhadap pengembang menurut saya. Jadi ya masyarakat bisa menilai lah ketika mereka berkomentar seperti itu, tidak ada keperpihakan terhadap jamaah yang nyata-nyata tanah wakafnya digusur dan dipindahkan ke tempat jauh, kemudian mereka tidak bisa lagi, tidak ada tempat lagi ya, tidak ada tempat lagi
ibadah di sekitar situ, itu kan zolim, Mas, menurut saya. Saya mengimbau juga, kebetulan ini kan mudah-mudahan video ini ditonton oleh Pak Presiden, ya, yang Pak Presiden saat ini masih Jokowi, kemudian Pak Ma'ruf Amin yang juga kiai, ya kan. Kemudian nantinya ketika itu belum selesai, ketika ada penggantian kepada Pak Prabowo, kepada Mas Gibran, ya, kepada ormas Islam, terutama adalah MUI, kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, kemudian ormas-ormas Islam besar lainnya. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Masjid Al-Khuriyah itu untuk didirikan di sekitar masjid itu, atau setidak-tidaknya di masjid di tempat yang semula, begitu, Mas. Karena ini tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan. Tapi lebih besar di pundaknya MUI, lebih besar di pundaknya Nahdlatul Ulama, lebih besar di pundaknya Muhammadiyah, ya. Dan pemerintah juga jangan tutup mata berkaitan dengan perkara ini, terutama Menteri Agama, kemudian Presiden, kemudian Menteri Agraria. Ya, karena memang Masjid Al-Khuriyah ini kan tentunya sudah berdiri bertahun-tahun, ya. Ini pastinya mempunyai sejarah bagi para jamaahnya, para umatnya, dan juga memang sudah kebiasaan warga sekitar Kebon Sirih memang sholat di situ, Pak, beribadah di situ, Pak. Tetapi jikalau masjid ini dipindahkan jauh dari lokasi ini, tidak menjawab masalah, Pak, ya? Sudah tidak mau kepentingan masyarakat sih sudah terabaikan, begitu. Dan yang jelas tanah wakaf itu sudah tidak bisa diapa-apakan. Iya kan. Baik, ini saya bacakan artikel dari Tempo, ya, pada tanggal 10 April lalu, Pak, ya. Saya bacakan, gelar sholat Id di jalan, warga Kebon Sirih tuntut Masjid Al-Khuriyah kembali dibangun oleh MNC Group. Warga rukun RW 6 maksudnya, ya, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, menggelar sholat Idul Fitri di Jalan Raya pada hari ini, Rabu 10 April 2024. Mereka menggelar sholat Id berjamaah dengan melakukan penutupan Jalan Raya Kebon Sirih Timur sejak Rabu pukul 5 hingga selesai, ya. Kami mohon maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan atas penutupan jalan sementara ini, ujar Ketua RW 06 Tommy Tampati, ya. Tommy mengatakan sholat Id dengan menutup jalan seperti ini terpaksa mereka lakukan karena warga RW 06 kesulitan beribadah setelah Masjid Al-Khuriyah dibongkar oleh MNC Group. Sampai saat ini kami warga Kebon Sirih kesulitan melaksanakan ibadah sholat karena Masjid Al-Khuriyah Kebon Sirih yang dibangun di atas tanah wakaf, ya, ini di atas tanah wakaf seluas 595 meter persegi, sudah bersertifikat tanah wakaf, dibongkar secara paksa dan melanggar hukum, ya. Saat ini, kata Tommy, lahan tanah wakaf masjid tersebut sudah dijadikan pelebaran kawasan bisnis PT MNC Group. Ya, pada Lebaran tahun lalu, warga Kebon Sirih juga menggelar sholat di jalan dengan cara menutup jalan Kebon Sirih Timur. Untuk Lebaran tahun ini, kami juga mohon maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan karena harus menutup jalan lagi. Nah, ini tentunya yang patut dipertanyakan. Ini proses berpindah tangan sebuah tanah, ya, bersertifikat wakaf menjadi berpindah tangan ke kepemilikan ke pihak MNC Group, ini tentunya patut dipertanyakan, gitu, Pak, ya. Harus dipertanyakan, patut dan harus dipertanyakan bagaimana prosesnya. Kalau itu prosesnya tanpa prosedur yang benar, maka di sana ada perbuatan melawan hukum, sehingga seharusnya baik itu digugat. Tapi sebenarnya ketika ini sudah menjadi tanah wakaf saja, saya minta seperti orang-orang yang punya power, terutama presiden, kemudian wakil presiden, kemudian menteri agama, kemudian badan pertanahan, ya, menteri, ya, ini harus punya sikap untuk menyelamatkan kepentingan warga tersebut. Jangan sampai juga karena ini yang menggusur misalnya pengembang atau pengusaha besar lalu membiarkan, ini tidak benar. Bagaimana cara pemerintah ini melindungi warga negara, hak-hak dari warga negara yang dibuat semena-mena oleh orang-orang yang merasa mempunyai segalanya, begitu. Ya, baik. Oke, Pak Aziz, ini kita jeda sejenak, kita tampilkan video temuan investigasi Pak Darso, kemudian juga statement Yusuf Mansur di
media milik MNC, kemudian juga tanggapan dari Ustadz Alfian Tanjung. Setelah ini kita akan bincang-bincang kembali dengan Pak Jalil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toyiba TV. Ini adalah video pertama saya setelah Idul Fitri yang baru lalu. Pada hari Rabu ini tanggal 17 April 2024. Saudara-saudara, pada Idul Fitri yang baru lalu tanggal 10 April, warga di RW 06 Menteng, Jakarta Pusat, Kebun Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, kembali membuat berita. Mereka, sama seperti pada tahun yang lalu, Idul Fitri tahun yang lalu, mereka kembali menutup jalan Kebun Sirih Raya Timur untuk melakukan sholat Idul Fitri. Pada pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini, sama seperti tahun lalu juga, Ketua RW 06, yakni Bapak Tommy Tampati, kembali menyampaikan pernyataan dia di media bahwa mereka tetap menolak penggusuran Masjid Al-Huriyah Kebun Sirih dan tetap meminta kepada MNC Group yang telah menggusur masjid tersebut untuk membangun kembali masjid yang telah digusur itu. Saudara-saudara, nanti link berita soal peristiwa ini saya sampaikan di deskripsi video ini. Sekedar mengingat kembali bahwa 2 tahun yang lalu MNC Group itu menggusur Masjid Al-Huriyah di Kebun Sirih. Masjid ini tentu punya nilai sejarah bagi masyarakat setempat maupun bagi masyarakat Jakarta. MNC Group menggusur masjid tersebut tentu punya alasan untuk perluasan kawasan bisnis MNC Group di kawasan tersebut. Oleh masyarakat Kebun Sirih, khususnya warga RW 6 yang ketuanya adalah Pak Tommy Tampati, itu menolak tegas penggusuran tersebut. Menurut Pak Tommy Tampati yang mewakili masyarakat dia di RW 6, penggusuran Masjid Al-Huriyah tersebut tidak sah. Orang-orang yang mengaku sebagai perwakilan masjid itu tidak diakui sebagai pengurus masjid. Yang berikut menurut Pak Tommy juga bahwa penggusuran tersebut telah melanggar perundang-undangan yang ada. Juga yang pasti ditolak oleh masyarakat tersebut. Sedangkan bagi MNC Group, penggusuran tersebut sudah sah. Kemudian mereka mengganti Masjid Al-Huriyah yang telah digusur itu dengan masjid baru yang juga bernama Al-Huriyah. Sayangnya masjid tersebut, masjid baru tersebut yang diganti oleh MNC Group ini berada jauh dari RW 6 Kebun Sirih itu. Di mana masjid itu? Masjid itu ada di atau didirikan di sisi barat dari stasiun Pasar Minggu Baru. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya dengan Yusuf Mansur? Begini, pada peristiwa penggusuran tersebut, Yusuf Mansur tampil seolah-olah, sekali lagi seolah-olah dia dipakai oleh tanda kutip ya, oleh MNC untuk membenarkan penggusuran tersebut. Kemudian berbicara di media sosial, terutama juga diberitakan oleh beberapa media milik MNC bahwa masyarakat tempat masjid baru tersebut berdiri sangat membutuhkan masjid tersebut. Yusuf Mansur juga tak lupa mengatakan bahwa masjid yang ada sekarang, yang baru ini, punya banyak kelebihan dan keuntungan bagi masyarakat lingkungan masjid itu yang baru maupun bagi masyarakat lama, yakni masyarakat di RW 06 Kebun Sirih. Saudara-saudara, Pak Tommy Tampati, Ketua RW 06 Kebun Sirih, tokoh dalam perlawanan terhadap penggusuran Masjid Al-Huriyah ini, sempat saya bertemu beliau pada tahun 2023 lalu di Tangerang dan sedikit kami berbincang soal ini. Sayangnya waktu itu Pak Tommy belum mau memberikan pernyataan dia soal peristiwa ini. Pak Tommy kemudian sempat ditersangkakan karena peristiwa ini. Belakangan Pak Tommy ternyata tidak
diproses lebih lanjut atau seperti apa, saya juga tidak tahu persis proses selanjutnya. Yang pasti sampai hari ini Pak Tommy Tampati masih sehat dan baik-baik saja. Saudara-saudara, saya mempunyai beberapa dokumen soal keterkaitan Yusuf Mansur dengan Masjid Al-Huriyah ini. Nanti saya akan lampirkan pada video berikut ini. Yang mau saya sampaikan di sini adalah, saudara-saudara, dari peristiwa penggusuran Masjid Al-Huriyah ini bisa kita ambil kesimpulan di mana posisi Yusuf Mansur ketika ada atau timbul masalah-masalah keumatan seperti sekarang ini. Dan juga kita akhirnya bisa tahu belakangan bagaimana keterkaitan antara Yusuf Mansur dengan pemilik MNC Group itu, yang akhirnya berlabuh pada pencalegan dia sebagai salah satu caleg dari partai yang dimiliki oleh bos dari MNC Group tersebut. Saudara-saudara, pada pemilu, musim kampanye pemilu yang baru lalu, Yusuf Mansur dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa dia berpihak pada isu-isu keumatan, terutama isu-isu ekonomi. Dengan tidak terpilihnya dia sebagai anggota legislatif dan peristiwa bagaimana dia mendukung penggusuran Masjid Al-Huriyah oleh MNC ini, sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa di mana sesungguhnya posisi Yusuf Mansur dengan isu-isu keumatan. Saudara-saudara, sampai bertemu pada video yang akan datang. Saya akan hadirkan setelah video ini, nanti pada video yang berikut, sebuah investigasi saya di Pulau Timor NTT terkait dengan Yusuf Mansur dan lembaganya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Sampai bertemu pada video yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok WA yang seliweran kayak begini gitu, ngerobohin masjid, nggak diganti dan macam-macam. Jadi saya menyempatkan diri ngelihat pakai ainul yakin, pakai mata saya gitu, bener kagak beritanya atau gimana. Dan ternyata Masya Allah, masjid 3 lantai, ada madrasah yang dihidupin lagi, kemudian nanti ada klinik yang serba 5.000. Ini dari tempo.co, Rabu 23 Maret 2022. Judulnya, warga Kebon Sirih Menteng tolak tukar guling lahan masjid. Langsung saya bacakan dulu Bung Alfian. Warga Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat menolak pembongkaran Masjid Al-Huriyah yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka menilai pemindahan dan pembongkaran masjid yang dibangun di atas tanah wakaf seluas 595 meter persegi itu dilakukan secara sepihak. Menurut Tommy, lahan masjid di Ruislek dengan lahan yang berada di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, proses tukar guling, kata Tommy, dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengurus Yayasan Al-Huriyah, bukan warga Kebon Sirih, dengan pihak pengembang properti PT GLD Property atau PT MNC Property Group. Wah, sebelum dilanjutkan, apa nih respon awal Bung Alfian? Kita akan mencatat ini adalah sebuah peristiwa berulang. Iya. Dulu pada tahun 2010 pernah terjadi di sebuah daerah di Medan. Iya. Masjid Thoibah juga melakukan bentuk peralihan sebuah masjid yang atas keinginan seorang pengusaha. Untuk yang di Kebon Sirih, saya menyatakan dengan bahasa sebagai putra kelahiran tanah Betawi, lawan sampai tetes darah yang penghabisan. Kita akan lawan, dan bagaimanapun ini kebiasaannya mereka menggunakan tangan-tangan pengkhianat, tangan-tangan cebong pribumi, tangan-tangan apa yang biasanya akan membuat mereka mendabuk dada bahwa mereka ini sudah mendapatkan ketentuan legal, ketentuan apa. Dan ini salah satu agenda jihad tanah Betawi, mempertahankan masjid apa tadi namanya? Al-Huriyah. Masjid Al-Huriyah. Al-Huriyah itu masjid kemerdekaan. Merdeka orang Betawi. Pertahankan Masjid Al-Huriyah dari tangan yang akan mencaplok. Dan jadi penting semangat jihad putra Betawi agar titisan pitung-pitulung yang pernah ada akan kembali semangat untuk melawan siapapun orang-orang yang akan mengganggu eksistensi Islam di tanah Betawi.
Baik Bung Alfian, ini tadi saya ada yang terlewat paragrafnya Bung Alfian. Sekarang masjid tersebut telah dirusak dan dibongkar dengan alasan tanah dan bangunan telah dilakukan tukar guling atau ruislek, kata Ketua RW 06 Kelurahan Kebonsirih, Tommy Tampati dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo. Tukar guling tersebut sulit bisa diterima akal sehat karena Masjid Al-Huriyah berada di wilayah Kebonsirih, Jakarta Pusat dan ditukar dengan lahan yang berada di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan dijadikan lahan untuk kepentingan bisnis MNC Group, kata Tommy. Wah, ini gimana Bung Alfian? Udah dihancurkan, udah nggak jelas kayaknya nih Bung Alfian. Yang jelas itu tetap harus dipertahankan, itu poin pertama. Iya. Kita punya banyak kasus kok, seperti yang terjadi di Cempaka Putih itu ada kasus masjid hotel sentral itu ya. Itu pun alhamdulillah dengan kekuatan persatuan, kekuatan dakwah, kekuatan jihad, kekuatan barisan pendekar Betawi, ini menjadi bagian yang akan dihadapi secara jiwa patriot dan jiwa putra Betawi yang siap membela agama. Artinya apa? Peristiwa ini merupakan sebuah kejahatan di hadapan mata. Dan kepada para pengkhianat, para pencoleng-pencoleng yang dari pribumi, saya ingatkan Anda tidak akan hidup selamanya. Betul. Anda pasti mati dan Anda akan termasuk orang yang berkhianat dengan Islam. Dan ingat, cucu Anda nanti akan kena beban bala, beban tulak. Nanti nama Anda dan cucu Anda akan disebut orang, ini adalah anak dan cucu dari pengkhianat yang telah pernah ngejual masjid, yang pernah ngancurin masjid,